Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum memulai video ini jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Dan juga nyalain loncengnya agar kalian nggak ketinggalan update terbaru dari Novel Art. Jangan lupa juga share ke teman kalian, agar teman kalian gak bosen di saat karantina. Dan semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Selamat menonton. Drian si pengawal. Sore hari, setelah hampir pulang kerja, pengumuman di perusahaan besar Jaya mengumumkan kerjasama dengan perusahaan obat City Farmasi. Bersamaan dengan ini, divisi finance juga sudah menyusun data awal. Karena perusahaan obat City Farmasi terlalu penting. Keuntungan yang dibawakan oleh bisnis ini kepada perusahaan besar Jaya tidak bisa dihitung dalam jangka waktu pendek. Jadi divisi finance memberikan insentif kepada Drian dengan taksiran awal sekitar 40 miliar. Ketika berita ini tersebar di seluruh perusahaan, semua karyawan tergila-gila. Yang paling merasa gila adalah divisi bisnis, terutama karyawan dari tim 2. Semua orang melemparkan dokumennya ke udara, dan menyatakan selamat. Hanya Henry saja yang wajahnya menjadi pucat, seluruh badannya gemetaran. Para rekan kerja juga menatapi Henry dengan tatapan berbelas kasihan. Sebelumnya Henry masih sombong dengan bisnis yang diraihnya sebesar 40 miliar. Dan ternyata Drian lebih hebat lagi. Insentifnya saja sudah mencapai 40 miliar. Langsung terlihat siapa yang lebih hebat. Mengelilingi kantor dengan memakai celana dalam. Berlari telanjang 3 keliling. Sekali terpikiran dengan taruhan yang terus saja diingatkan oleh Henry, wajah semua orang tampak senang. Apa namanya ini? Mengambil batu untuk memukul kakinya sendiri. Henry, apakah sudah waktunya kamu menjalankan taruhanmu? Kata Drian sambil tersenyum jahat. Henry tidak berekspresi. Dia berkata sambil gemetaran. Drian, mengapa kamu begitu memaksa? Mengelilingi kantor dengan memakai celana dalam, berlari telanjang 3 keliling, baik manapun itu, semuanya akan membuatnya tidak mempunyai muka untuk tetap berada di perusahaan. Apalagi, apa yang akan dilihat oleh para manajer kelas atas? Bagaimana caranya Sena akan melihatnya? Henry sudah tidak berani terus berpikir lagi. Dia sangatlah menyesal. Iya, Henry juga hanya bercanda saja. Mengapa kamu serius? Jangan-jangan kamu memang harus melihat rekan kerjamu malu barulah kamu senang. Benar. Ampunilah orang selagi bisa mengampuni. Jangan saling memaksa menurutku kalian berdamailah. Jangan bermain seperti ini lagi ke depannya. Banyak rekan kerja yang hubungannya lumayan baik dengan Henry mulai berkata untuknya. Aku memaksa. Drian tersenyum. Jika hari ini yang kalah adalah aku, apakah kalian akan berkata demiku? Drian melambaikan tangannya dan menghentikan kesempatan untuk para karyawan itu menjelaskan, dan berkata, aku tidak tertarik untuk mendengarkannya. Yang penting orang yang menang adalah aku. Jika Henry terus-menerus mengungkit masalah taruhan, maka cepatlah realisasikan. Setelah melirik jam tangan, Drian melanjutkan. Waktu masih tersisa 30 menit hingga pulang kerja, masih sangatlah cukup. Jangan-jangan kamu memang ingin aku malu barulah kamu akan senang. Kata Henry dengan suara gemetaran. Hatinya sangatlah membenci Drian. Jangan-jangan lelaki ini sama sekali tidak mempertimbangkan perasaannya. Jika memang dilaksanakan sesuai dengan taruhan, maka pekerjaannya, masa depannya semuanya akan hancur. Drian membunyikan jarinya. Kamu benar. Aku memang ingin kamu malu barulah aku senang. Sudahlah cukup membual, cepat laksanakan taruhanmu. Benar, buka celananya. Cepat. Kami sudah tidak sabaran. Jangan ia lama, kamu sendiri yang memintanya. Kamu tidak bisa menyalahkan siapapun. Hubungan Henry di perusahaan tidaklah begitu baik. Selain daripada beberapa orang yang membantunya di awal, hampir seluruh karyawan lain menunggu melihatnya malu. Melihat situasi yang seperti ini, Henry sangatlah marah. Dia sangatlah curiga bahwa semua ini sudah direncanakan dari awal. Drian.
Jika kamu memang ingin memaksaku, palingan aku tidak bekerja saja. Henry berencana untuk mundur sebagai serangannya. Dia tidak percaya bahwa sesuai dengan bisnis yang diraihnya, perusahaan akan merelakannya pergi begitu saja. Kamu ingin mengundurkan diri? Boleh, tidak ada orang yang akan melarangmu. Tapi kamu harus merealisasikan taruhanmu, kata Drian. Henry menarik dasinya dan berkata dengan marah. Aku tidak kerja lagi. Aku mau lihat jika aku tidak menjalankan taruhan ini. Jangan-jangan kamu akan memukulku. Aku malas untuk memukulmu, kata Drian mencibir. Henry senang. Dia lalu berjalan ke arah pintu divisi bisnis, menyuruhnya mengelilingi kantor dengan memakai celana dalam lebih menyiksa daripada membunuhnya. Semenjak dia menentukan taruhan ini, dia sudah tahu siapapun yang kalah pasti tidak punya muka untuk tetap berada di perusahaan. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa orang yang kalah itu adalah dirinya. Jika kamu tidak menjalankan taruhannya, maka pergilah. Tapi gaji dan insentif bulan ini akan hangus. Henry, kamu harus mempertimbangkan dengan baik. Suara Drian terdengar dari belakang. Henry terpaku. Kakinya yang akan meninggalkan ruang divisi bisnis terhenti. Drian tersenyum. Percayalah padaku, aku punya hak khusus seperti ini. Atas dasar hak apa kamu melakukan ini? Henry marah besar. Bulan ini dia sudah mengandalkan banyak orang untuk bisa mendapatkan bisnis senilai 40 miliar. Insentifnya saja sudah bisa mencapai 4 miliar, ini adalah jumlah yang besar, apa hak Drian melakukan itu? Atas dasar hak apa? Apakah aku perlu menjawabnya? Drian melanjutkan. Taruhan ini kamu sendiri yang menentukannya. Dan kamu juga yang terus mengungkitnya. Sekarang kamu kalah dan ingin kabur. Tidak mungkin. Intinya satu kata saja. Jalankan taruhan dan kamu bebas mau pergi atau tinggal. Apa yang seharusnya diberikan oleh perusahaan juga akan diberikan kepadamu. Jika tidak dan ingin ingkar janji. Drian tersenyum. Drian, meninggalkan kata di sini. Jika kamu berani pergi, insentif ini akan menjadi milikku. Henry marah hingga hampir muntah darah. Jika insentifnya dibatalkan oleh perusahaan, dia masih bisa mengerti, tapi mengapa tiba-tiba diberikan kepada Drian, dia tidak bisa menerimanya. Semua karyawan divisi bisnis juga merasa sedikit berlebihan. Tapi mereka tidak berani bersuara. Karena mereka tahu bahwa Henry lah yang salah duluan. Drian tidak salah. Dan Drian mempunyai direktur utama yang menopangnya. Dia adalah orang terkenal baru di perusahaan. Siapa yang berani melanggarnya sekarang? Cepat buka celana. Sebentar lagi akan pulang kerja. Jika menunggu hingga semua karyawan di perusahaan sudah pergi barulah kamu buka, itu tidak dihitung. Drian melihat jam tangan dan mendesaknya. Hatinya merasa aneh. Dirinya seorang pria dan mendesak lelaki lain untuk membuka celana. Hal ini sungguh misteri. Tapi untuk menghajar orang seperti Henry, Drian tidak mungkin akan sembarangan. Karena taruhan ini memang ditentukan oleh Henry sendiri untuk memperoleh kembali julukan juara salesnya. Drian awalnya juga tidak mempedulikannya, dan mengiyakan begitu saja. Terakhir juga terjadi banyak hal, jika bukan karena Henry terus saja mengungkitnya, dia sudah hampir lupa dengan hal ini. Dan sekarang Drian sedikit serius dan memenangkan taruhan ini. Namun Drian dibilang memaksa, ini membuatnya tidak senang. Jika berbalik sudut pandang, Drian adalah orang biasa. Dan kali ini Henry yang memenangkan taruhan. Sesuai dengan sifat Henry, apakah dia akan melepaskan Drian? Sebenarnya Henry hanya perlu mengatakan bahwa dirinya tidak sehebat Drian. Dan Drian akan berbaik hati dan tidak membuatnya malu. Karena ini juga memang bukan masalah yang serius, tapi Henry malah berakting seolah Drian terus saja memaksanya untuk bermalu di depan publik. Baiklah. Kamu bilang aku membulimu. Maka aku akan membulimu. Lagi pula, melepaskan Henry ataupun tidak bagi Drian tidak ada bedanya. Jika memang Henry bersalah di awal, Drian juga tidak keberatan untuk membuatnya malu. Ketika identitas dan kemampuan kedua belah pihak beda jauh, semua jenis elakan tidak ada gunanya. Menghadapi kejadian seperti ini, Henry mengepalkan tangannya dan merasa dirinya kasihan. Setelah dia mempertimbangkan dengan matang, kedua tangannya gemetaran dan membuka jasnya, kemeja.
Selanjutnya adalah sepatu dan celananya. Waktu berjalan dengan pelan. Para karyawan menutup mulutnya dan tersenyum. Ada juga yang diam-diam mengeluarkan HP untuk bersiap merekam adegan ini. Kedua tangan Henry menutup area fatalnya. Meskipun dia masih mengenakan celana dalam, namun rasa malu itu tetap tidak bisa diadaptasi olehnya. Hari ini dia mengenakan celana dalam berwarna merah yang sangat terlihat jelas. Mulailah petunjukanmu, Tuan Celana Dalam Merah, kata Drian tersenyum jahat. Henry melotot Drian dengan kejam, namun demi insentifnya yang senilai 4 miliar, dia tetap harus menahannya. Dia memutuskan untuk membalas dendam, dan melangkah keluar dari divisi bisnis. Isi dari taruhannya adalah mengenakan celana dalam dan mengelilingi setiap lantai perusahaan. Lalu mengelilingi perusahaan besar Jaya berlari telanjang sebanyak 3 keliling. Apa itu berlari telanjang? Yaitu sekalipun celana dalam saja tidak boleh dipakai. Ketika Henry yang hanya memakai celana dalam muncul di koridor, karyawan wanita yang lewat tercengang, lalu menutup matanya, dan mau berlari sambil menjerit, dan masih ada beberapa karyawan wanita yang menutup mulutnya dan mendiskusikannya di pojokan. Preman. Siapakah dia? Tidak tahu malu. Apa yang ingin dia lakukan? Namun yang paling banyak diterima oleh Henry adalah makian dari para karyawan wanita. Dan ada beberapa pimpinan dari perusahaan yang melihat tampang Henry, dan juga turut mengerutkan keningnya. Bagaimanapun juga, ini sangatlah mempengaruhi image perusahaan. Kabar ada orang yang mengenakan celana dalam merah dan mengelilingi kantor dengan cepat tersebar luas dan mengundang banyak tontonan dari karyawan pria. Mereka senang dan mengeluarkan HP untuk merekamnya. Sekarang di belakang Henry sudah ada pasukan lebih dari 100 orang, dan kebanyakan adalah pria, yang mengambil HP sambil merekamnya. Suasana hati Henry saat ini sungguh malu hingga ingin mati. Dia ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Dengan susah payah akhirnya dia berhasil sampai di depan pintu perusahaan. Drian yang sudah mengamatinya sangat lama lalu keluar, dan berkata sambil tersenyum. Isi dari taruhan pertama sudah kamu selesaikan. Sekarang mulailah yang kedua. Karyawan yang di belakang sekali mendengarnya langsung berpikir, waduh ada isi yang lebih menarik lagi. Melihat orang-orang yang lalu lalang di perusahaan besar Jaya, Henry sudah hampir pingsan. Dia mengertakkan giginya dan akhirnya di hadapan para orang dia membuka celana dalam merahnya. Baik sekali, kamu bisa bebas sekarang. Seusai berkata, Drian kembali ke kerumunan. Malam hari, siaran televisi kota menyiarkan sebuah berita. Penyiar wanita itu berkata, sesuai dengan kabar yang didapatkan. Hari ini sekitar pukul 5 sore. Seorang karyawan dari perusahaan besar Jaya tiba-tiba gila dan berlari mengelilingi gedung perusahaan selama 3 keliling. Lalu dia pingsan, menurut kabar terkini. Karyawan itu sudah dilarikan ke rumah sakit untuk diobati. Marilah kita saksikan situasi pada saat itu. Plak. Sena langsung mematikan adegan televisi yang penuh dengan sensor, dan berkata dengan marah. Ayah, kamu lihat apa yang dilakukan oleh preman ini. Seluruh kantor kita ikut malu. Sena, pandanganmu untuk melihat sebuah hal jangan begitu sempit. Drian melakukan hal ini pasti ada alasannya. Kita harus mengerti dan mendukungnya, benarkan Drian? Kata Andre tersenyum ke arah Drian. Drian menghapus mulutnya menggunakan tisu dan berkata, tidak, kali ini hanyalah masalah biasa antar karyawan, kalian jangan banyak berpikir. Sena, Andre. Melihat putrinya bertengkar lagi dengan Drian, Andre melepaskan kacamatanya dan menopang keningnya. Duh, memang semakin tidak mengerti lagi dengan anak zaman sekarang.